pertama. Ya, kita dengarkan pernyataan Donitan yang menjelaskan perbedaan Quran dan hadis. Coba lihat. Kalau kita melihat gaya bahasa ya di dalam Al-Quran, sering kita membaca ada kata-kata kul, gitu kan? Katakanlah. Siapa yang disuruh mengatakan? Otomatis Nabi. Nabi disuruh mengatakan kepada umatnya pada saat itu, gitu ya. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata, gitu ya. Beda kan? Faktanya. Wa qala ar-rasulu. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata, gitu ya. Wa qala ar-rasulu. Tapi kalau kita baca hadis gimana? Qala, ya kan? Nabi bersabda, Nabi berkata, gitu ya. Wa qala ar-rasulu. Apakah ayat Quran ini adalah hadis? Kedua, Saya ulangi ya, ini standar gandanya Donitan. Mari kita lihat. Kalau ayatnya sendiri, ayat di dalam satu kitab suci, itu tidak boleh ditafsirkan oleh orang yang beragama lain. Pasti keliru. Atau gimana? Bukan pada tempatnya gitu loh. Kristen tidak boleh menafsirkan ayat Quran, Islam juga tidak boleh menafsirkan ayat-ayat dalam Bible. Kalau Jadi Dondi mengatakan kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan oleh umat agama lain gitu. Faktanya. Tapi pada saat yang sama Dondi kemudian menafsirkan ayat penginjilan dengan seenak udelnya dia. itu Kristen, misinya itu begini, perintahnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semua bangsa loh mas, harus dijadikan murid Yesus gitu. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau belum dibaptis kan belum kelar kegiatan itu. Ayo bangun. Orang Islam jangan so tahu. Maklum dikit dong kalau mayoritas. ketiga, Samuel milih mana? Gua mendingan punya Tuhan yang bisa gua lihat daripada gua punya Tuhan yang nggak bisa dilihat gitu. Pilih yang mana? Kalau lu punya Tuhan yang bisa dilihat, berarti itu Tuhan yang bukan Tuhan sebenarnya. Dondi, beginilah ya kalau nggak belajar teologi Islam terus yang didalami teologi agama lain begini nih. Jadi dia juga nggak paham tentang Tuhan itu bisa dilihat atau nggak bisa dilihat nih. Dalam konteks teologi Islam pun berbeda pandangan tuh ya. Asy'ariyah mengatakan bahwa Tuhan akan dapat dilihat oleh manusia dengan mata kepalanya di akhirat nanti tuh. Tuhan itu bisa dilihat tuh. Walaupun di akhirat. Tapi Mu'tazilah mengatakan apa? Ya mereka berpendapat bahwa Tuhan tak akan dapat dilihat manusia dengan mata kepalanya di akhirat tuh. Yang satu bilang Tuhan bisa dilihat di akhirat, yang satu bilang Tuhan nggak bisa dilihat di akhirat. Nah, Tuhannya Dondi yang mana nih? Yang bisa dilihat di akhirat atau yang nggak bisa dilihat di akhirat? Don, lu ngikut Mu'tazilah atau ngikutin Asy'ariyah? Ayo coba Don. keempat, Maaf ya, ini kalau dari pandangan Islam begini. Ketika sebuah agama yang dia beriman dulu, tetapi dia melawan daripada akalnya, nah itu yang kita sebut tidak logis jadinya. Contoh yang paling gampang adalah begini. Tuhan, pasti dia adalah punya sifat. Maha baik, maha benar, maha suci, maha pengampun. Ini adalah sifat-sifat yang kita ketahui daripada Tuhan. Maha pencipta dan sebagainya. Ketika dia melanggar sifat-sifat ini, logis nggak gitu? Ini sudah melanggar sifat nih, berarti dia sudah melanggar kodratnya sendiri gitu. Ketika ada pelanggaran kodrat ini, berarti Tuhan ini sudah tidak logis. Apakah bisa kita meyakini agama, apapun agamanya, dengan menggunakan logis sebagai bentuk bahwa ini yang paling logis, maka ini yang paling benar? Itu kan pertanyaannya. Karena di setiap agama yang saya lihat, tetap ada hal-hal yang tidak bisa kita logiskan. Makanya di situ selalu iman berperan dan bermain. kelima, Maaf ya, ini kalau dari pandangan Islam begini. Ketika sebuah agama yang dia beriman dulu, tetapi dia melawan daripada akalnya, nah itu yang kita sebut tidak logis jadinya. Contoh yang paling gampang adalah begini. Tuhan, pasti dia adalah punya sifat. Maha baik, maha benar, maha suci, maha pengampun. Ini adalah sifat-sifat yang kita ketahui daripada Tuhan. Maha pencipta dan sebagainya. Ketika dia melanggar sifat-sifat ini, logis nggak gitu? Ini sudah melanggar sifat nih, berarti dia sudah melanggar kodratnya sendiri gitu. Ketika ada pelanggaran kodrat ini, berarti Tuhan ini sudah tidak logis. Menurut gua, keindahan dari agama itu sendiri adalah bahwa memang mereka berangkat dari sesuatu yang disebut iman gitu. Apapun, saya rasa pada saat kita sudah memilih satu kepercayaan dan kita mengimani kepercayaan tersebut, kita nggak bisa cherry picking. Kita nggak bisa cherry picking. Saat kita sudah milih kepercayaan, berarti itu sudah sepaket dengan segala kegoipannya. Kadang yang kita lihat adalah banyak orang hanya naruh bagian yang seolah-olah logis, tapi bagian yang nggak logisnya ditaruh, cherry picking gitu. Nggak bisa. keenam, Jadi, saya juga bilang ke teman-teman yang Muslim, jangan sebut kitabnya orang Kristen itu sebagai Alkitab. Ya, karena di Bible-nya mereka kan tuh ada tulisannya Alkitab. Kita jangan sebut itu Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita juga disebut Alkitab, Bang Haji. Untuk kedua kalinya Donitan menolak Al-Quran. Karena dalam Quran, Taurat, dan Injil juga disebut Alkitab. Seperti pada surah 2 ayat 53. Musa
الكتاب والفرقان. Di mana Allah telah menurunkan Musa Alkitab, dan Alkitab yang dimaksud adalah Taurat, dan Taurat ini juga sebagai pembeda atau Al-Furqan. Ketujuh. Kedua, Yesus waktu di Taman Getsemani, doanya gimana? Bersujud. Sujud. Karena umat agama apa yang sujud? Doanya. Yahudi. Yesus kira-kira makan babi nggak? Di 4 gospel itu. Pernah baca nggak? Enggak. Nggak pernah. Umat beragama apa yang nggak makan babi? Yahudi. Ya kan? Iya benar. Yesus puasa nggak? Puasa. 40 hari ya? Iya. Umat beragama apa yang puasa sebulan? Yahudi. Yesus sunat. Sunat. Umat beragama apa yang sunat? Yahudi. Di sini ceritakan Yesus mati dikafanin ya? Iya, benar. Umat beragama apa yang mati dikafanin? Yahudi. Benar. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa usyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Kedelapan. Ya, orang Yahudi mengetahui 7 nama Tuhan. Salah satunya adalah Yod-He-Vav-He. El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod-He-Vav-He, dan Zebaot. Dari 7 nama ini, yang Yod-He-Vav-He atau disebut Tetragrammaton itu memang yang dianggap paling suci. Mereka tidak boleh menyebutkan Yahweh, Yehova, Yehowa, nggak boleh. Mereka hanya boleh menggantinya dengan Adonai, yang artinya Rob atau Tuhan, atau Hashem. Hashem itu sang nama atau nama itu, gitu. Ya. Nah, sedangkan kalau di Islam kita memang taunya nama Tuhan kita adalah Allah, ya kan? Kesembilan. Ajarin aja. Kemudian mengulang. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Kejadian 22:16, Ibrani 6:13. Kalau di Islam katanya di Quran Allah bersumpah demi ciptanya. Ya terus sobat gitu loh. Nggak ngerti aku. Hah? Terus sobat gitu. Iya, beda ya udah beda gitu. Ya nggak ada urutannya kan ya? Apa maksudnya? Kan dia bilang Tuhannya beda, ya udah. Ya. Yahudi Arab, ya Yahudi Arab menerjemahkan kata Yod-He-Vav-He ke dalam bahasa Arab jadi apa? Tahu nggak? Allah. Allah. Kemudian mengulang. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Kejadian 22:16, Ibrani 6:13. Kalau di Islam katanya di Quran Allah bersumpah demi ciptanya. Ya terus sobat gitu loh. Nggak ngerti aku. Hah? Terus sobat gitu. Iya, beda ya udah beda gitu. Ya nggak ada urutannya kan ya? Apa maksudnya? Kan dia bilang Tuhannya beda, ya udah. Ya. Ke-10. Jadi saya klarifikasi di sini, Islam juga agama misi, tapi kita tahu aturan. Kita tidak mencoba mengajak orang yang sudah beragama atau kelompok orang yang sudah beragama untuk masuk ke dalam agama Islam. Apakah benar demikian? Kita dakwah sama-sama. Insya Allah. Kita ajak kita ajak ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang muslim maupun yang non muslim, untuk kembali ke Islam. Yang kita lakukan, dai-dai kita yang ke daerah-daerah terpencil itu menyasar kepada orang-orang atau kelompok orang yang belum beragama. Pertanyaan kita adalah, apakah orang NTT belum beragama sehingga Ustadz Nababan perlu datang ke sana untuk berdakwah? Berikut kesaksian Ustadz Nababan sendiri. Nah, saya dakwah dokter ke NTT, rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Ayah ibunya Katolik, anaknya disuruh masuk Islam. Kenapa? Karena metode dakwah saya mengikuti Quran tadi. Oh, dulu aku di Kristen begitu juga caranya. Cuma saya pindahkan ke Islam. Bagus itu. Saya pergi ke NTT itu bawa menteng banyak saya uang. Saya kalau ke NTT bawa banyak saya. Karena saya suka nolong orang-orang di sana. Oh, tidak ada air, saya bangunkan dia sarana air. Oh, Islam begitu ya? Iya. Islam itu agama yang kasih sayang. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersuka